Kenapa kamu ada di sini? Kebahagiaan terasa seperti neraka. Kebahagiaan terasa seperti neraka. Cepat lari. Xixi, kampung halamanku sudah sampai. Percaya atau tidak, semuanya seperti neraka. Xixi, kamu tidak mungkin merasa jijik dengan pedesaan ini kan? Saya pikir kamu beda dari mereka. Lagi pula, kamu satu-satunya teman saya. Ceritakan semua kepadaku. Berikan sesuatu yang baik kepada saya. Saya bawa kamu kembali karena menganggapmu keluarga. Tidak, saya tidak merasa jijik. Apa yang saya takutkan? Hanya sebuah mimpi saja. Saya cuma sedikit mabuk perjalanan. Cici, selamat datang di dunia saya. Nanti saat kamu menikah dengan kakak saya, kita bisa jadi keluarga sungguhan. Lili, kampungmu lagi ada acara apa? Miliarder nasional datang desa bantu. Dia tahu angin cukup buat desa kita hidup enak setengah abad. Serius, baik. Saya bantu. Harus tinggalkan kesan baik buat miliarder itu. Lili, Nako, kami sudah pulang. Ini pasti Kiki. Perempuan kota memang cantik. Wajahnya segar. saya kakak Lili, de gue. Saja, kakak gue, Kak, gue. perjalanan pasti melelahkan. Biar saya bantu bawa barangnya. Terima kasih. Aduh, tidak perlu kasih. Anda tamu istimewa. Malam sudah siap. Jamuan untuk Anda. Malu, kalian terlalu ramah. Kalau besok Pak Ali tidak datang inspeksi karena sibuk, kami sudah menggelar acara sambutan besar untuk Anda. Kebetulan kegiatan sama, maaf, ini hadiah kami buah kebun sendiri, besar manis, jangan keberatan. Tidak perlu. Wah, warga desa memberikan sedikit tanda hati. Tidak usah sungkan. Kakak, kerja. Malam datang rumah makan. Sampai jumpa. Memang, mimpi selalu berlawanan dengan kenyataan. Orang-orang desa begitu baik, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Lili bilang toilet ada di sini. Di mana? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Lali, sini. Lili, wanita di kandang babi. Tampak menakutkan. Salah lihat. Mana ada wanita? Benar-benar ada. Ayo kemari lihat. Kok bisa? Tadi jelas saya melihatnya. Siksi, kalau tidak suka desa kami, katakan saja. Jangan samar-samar. Bukan begitu Lili, aku sungguh tidak keberatan. Dia tadi benar-benar ada di sana. Kamu pasti terlalu lelah hingga berhalusinasi. Aku antar kamu kamar sekarang untuk mandi. Istirahat yang cukup ya. Shi, Lili sangat baik padaku. Tak boleh membuat dia sedih lagi. Siksi, sudah lebih baik. baik, terima kasih. Lili, aku kira kamu marah karena rekomendasi sekolah. Kamu tetap baik padaku. Tidak mungkin. Kita teman terbaik. Kamu dapat rekomendasi, aku senang. Lili, Jangan terlalu sentimental. Bangun. Sudah waktunya jamuan makan. Kalau tidak mau mati, lihat ibumu yang gila ini dengan baik. Apakah ada yang akan menikah? Coba, Siksi, lihat apakah cocok.
Lili, apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa memakai baju pengantin orang lain? Ini adalah baju pengantinmu, menantuku yang baik. Baju pengantin saya. Tidak, saya tidak mau menikah. Lili, bukankah kamu teman terbaik saya? Mengapa kamu sakitkan saya? Karena saya anggap kamu teman terbaik. Saya berharap kita bisa bersama selamanya. Kau menikah dengan kakakku. Kita bisa menjadi keluarga sejati. Benar, anak saya bisa menyukai kamu. Itu keberuntungan tak ternilai. Jangan tak berterima kasih. Kakak, lihat, saya temukan kebahagiaan seumur hidupmu. Haruskah kamu memberi saya hadiah? Yang ini saja. Saya lihat kamu, saya itu biasa. Saya kira itu sesuatu berharga. Kembalikan! Meninggalkan kakakku! Satu-satunya barang kenangan yang menandai hubungan kami. Kembalikan kepada saya. Lebih dari 10 tahun. Kakakmu mungkin sudah lama meninggal, meski dia masih hidup. Kisah hidup di desa X hidup. Masih ingin mencari kakakmu. Penyerah. HL, Mengge, tidak perlu terburu-buru untuk proyek ini. Saya sudah mendapatkan kabar tentang adik perempuan saya. Setelah urusan kerja, saya ingin segera temui. Apakah aku akan mati, Kak? Tidak, Ibu ada di surga. Pasti akan melindungimu supaya panjang umur. Tapi aku sangat kesakitan, Kak. Aku sudah mengusir rasa sakitnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Kakak, aku masih merasa sakit. Kamu tunggu di sini. Kakak akan mencari obat untukmu. Adik, aku sudah menemukan obatnya. Adik yang selalu penuh dengan semangat dan keceriaan yang menjadi sorotan hati keluarga kita dengan kebersihannya yang selalu mempesona dan kebaikan hatinya yang tak terbatas menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kamu sebenarnya ada di mana? Kalian semua. Jangan mendekat. Tuan Ling itu orang besar yang sangat berpengaruh. Satu langkahnya saja menggetarkan seluruh negeri. Penyambutan besok tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Sosok besar ini datang ke desa bahagia. Kita berkat reputasi kepala desa. Natala. Sebelah sini, kuperbakan. Kepala desa, kami hormat. Kakak, tolong. Mereka paksa nikah. Apa terjadi? Kepala desa, gimana? Kepala desa, saya dibujuk ke sini. Tolong aku. Saya ingin pulang. Dekwi, apakah benar terjadi seperti ini? Paman, saya tahu harus melakukan apa. Wanita bodoh. Kepala desa, Direktur Ling telah datang sendiri. Sekarang sudah masuk desa. Apa? Berhenti. Tidak bisa dengar. Biasanya saya nggak peduli. Tapi kali ini, Cheoling Invest. Ini kesempatan desa kita untuk sukses. Siapa yang merusak akan tanggung konsekuensi. Prung dia. Jangan biar Cheoling lihat. Cepat. Tenang, kepala desa. Saya jamin malam ini dia tidak punya tenaga untuk mengganggu. Pergi, tolong jangan. Tolong bantuan. Pergi, segera. Anakku. Baik, tahun depan saya ingin menimang cucu genut. Jangan lepaskan tali. Dari saya, pergi. Jangan ganggu malam nikah. Sudah dengar apa kata kakakmu? Jangan menghalangi. Pergi. Kau hanya akan lebih menderita daripada saya. Jangan pukul saya. Saya patuh. Saya akan melayanimu dengan baik. Wanita memang layak dipukul kalau tidak mau patuh.
Kau lepaskan saja dia, The Quiz. Niatmu pertama, aku jatuh hati. Benar. Terlalu mendadak, belum siap. Sekarang sudah paham. Menikah saja. Cepat atau lambat, kita bersama. Saya sahabat Lily, kamu kakak kandungnya. Kita menjadi semakin erat. Karena ini. Dengar sekarang. Belum terlambat. Kakak sayang kamu. Bisa lepaskan saya. Ikatan ini membuat saya sangat tidak nyaman. Anakku. Anak, kenapa denganmu? Wanita itu berani memukul saya. Saya akan membunuhnya. Barang seperti apa yang kamu pilih itu? Cepat kejar dia! Tolong! Ling, akhirnya Anda tiba. Saya mendengar seseorang berteriak, tolong. Ling, salah dengar. Desa kami rukun. Bagaimana mungkin ada yang berteriak minta tolong? Lu harus melihat sendiri baru tahu. Lily, apa yang kamu lakukan di sini? Paman, ibu saya takut tamu merasa tidak nyaman. Jadi saya tanya kebutuhan tamu. Tadi, apakah kamu yang berteriak minta tolong? Iya, ada seekor tikus. Saya sangat ketakutan. Itu darah. Darah tikus mati, jangan lihat, mencemari mata. Ling, akomodasi Anda sudah kami atur. Silakan ikut ke sini. Ayo, silakan. Berani memukul lagi. Kalau berani pukul. Lihat, kamu sama seperti induk babi. Hanya bisa hidup kalau melahirkan anak. Lahirkan anak laki-laki. Kirimmu ke jalan mati. Saya tidak mau. Kalian semua. Cari masalah. Akan aku selesaikan. Anak laki. Ibu tunggu cucu. Yang sebelumnya tidak berguna. Melahirkan anak perempuan jadi gila. Jadi aku tidak salah lihat. Di kandang babi memang ada seorang wanita. Siapa? Iya. Nilai terbesar seorang wanita dalam hidup adalah melahirkan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Aku sudah mengajarkanmu cara menjadi wanita yang baik. Kenapa kalian begitu kejam? Kaki nurani dimakan anjing gak? Iya kak, jangan bikin masalah besar. Kalau kepala desa marah, keluarga kita akan kesulitan. Besok, layani dia dengan baik. Tidak, aku tidak mau. Kamu tidak akan bisa kabur seumur hidupmu. Bu Lili, kenapa? Apa aku pernah menyakitimu? Kamu tahu betapa keras usahaku untuk melarikan diri dari sini. Kuota spesial itu jelas milikku. Kenapa kamu harus merebutnya? Tidak. Main petak umpet. Main petak rumput kecil. Gimana rumput kecil? Rumput kecil. Tidak ada. Wanita gila itu, apakah dia sedang menyelamatkan saya? Tidak tahu bagaimana nasib Bu Debui sebagai pengantin baru. Kenapa dia begitu beruntung? Dengar sudah lari berkali-kali. Tuan Ling menangkap. Desa hancur. Mau kabur? Berapa kali sudah dilakukan di desa? Siapa yang berhasil kabur? Apakah ada wanita lain di sini? Tidak boleh. Saya harus melarikan diri dan mencari bantuan. Kakak, lindungi aku ya. Di mana rantai panjang umurku? Itu adalah tanda ikatan antara aku dan kakakku. Tidak boleh.
Yang, Suara apa itu, Ulili? Apakah orang itu keluar lagi? Sial, orang itu kabur. Wanita gila yang terakhir kali lari keluar dari tempat itu. Saya sudah minta kalian mengisi. Kalian malah tidak serius. dia benar-benar sedang menyelamatkan saya. Dari kamu, hal kecil tidak dikerjakan baik. Tidak temukan orang, lihat saya hukum. Ibu, dia pasti tidak jauh. Bagi tugas cari, hanya warga desa. Pasti ketemu. Ada apa? Cepat, cepat, cepat. Di sini. Kaum panjang umurku. Dari sini, lari ke belakang gunung. Ada jalan setapak. Lewat. Pura-pura gila. Jangan peduli. Lari. Jangan kembali. Tidak bisa. Tidak bisa. Tinggalkanmu. Kita pergi bersama. Aku masih punya seorang putri. 3 orang terlalu mencolok. Kamu cepat lari. Cari orang untuk menyelamatkan kami. Baik. Aku janji. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku. Apakah orang itu sudah ditemukan? Sial, kemana orang ini lari? Hei kak, jangan terburu-buru. Ada 2 jalan keluar desa. Satu di sini, satu di belakang gunung. Jika tidak di sini, hasil lari ke belakang gunung. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu ini sangat berbahaya? Jika terjadi sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Kakak tolong aku. Aku dibohongi teman sekamar sampai di sini. Desa ini penuh orang jahat. Kak, tolong izinkan aku keluar dari sini. Mereka menahan aku untuk melahirkan anak. Ada hal sekejam ini juga. Dia ada di sana. Kak, tolong aku naik mobil cepat. Mereka akan membunuhku. Cepat naik. Terima kasih banyak kakak. Setelah kembali, saya pasti akan membalas kebaikanmu. Tidak perlu. Siapa pun akan tolong. Siap. Sial! Baru kembali bersamaku. Lepaskan! Apa yang kamu lakukan? Kuduga dia bukan dari desa kalian. Apa yang kalian lakukan itu melanggar hukum. Tidak perlu ikut campur. Serang dia. Apa yang kamu lakukan? Jangan! Beginilah akibatnya melawan desa kebahagiaan. Tuan Ling, kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Randy! Tolong aku. Mereka adalah Tolong saya! Mereka penculik! Mereka ingin mencelakai orang! Tolong saya! Apa yang kamu katakan? Tuan Ling, jangan dengar omong kosongnya. Desa kebahagiaan tidak ada hal seperti itu. Saudari, kamu tidak setia. Kabur dengan sopir. Tertangkap. Malah menuduh kami penculik. Kamu terlalu keterlaluan. Wanita tak berhormat. Mencuri uang kabur, malah menjelekkan desa. Apa berhati pada warga? Jangan percaya mereka. Mereka sekutu, tolonglah saya. Kamu bilang mereka penculik. Apa ada bukti? Kamu wanita yang suka menggoda. Kamu membuat suamiku tergila-gila padamu. Meninggalkan anakku untuk kabur bersamamu. Butuh lelaki. Bukan. Kita wanita. Mengapa kamu membantu kejahatan? Kepala desa. Cukup, sudah cukup untuk sekarang. Degui, segera bawa pulang istrimu. Memalukan. Aku tidak mau. Pergi. Tuan Ling, maaf. Maaf, meskipun ini urusan internal desa Anda, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, nanti saya akan mediasi. Bicarakan Degui, lelaki desa kita. Kurang pendidikan, kalau marah, mereka sulit mengendalikan diri. Buang di sini saja, sampahnya terpencil. Kamu hanya ingin malas-malasan kan? Oke, malas kubur. Tutup dengan ranting. Anak laki yang saya cintai.
Jangan khawatir. Saya akan selalu ada di sampingmu. Kamu takut tidak puas setelahnya, kan? Manfaatkan efek obatnya sekarang. Segera selesaikan malam pertama pernikahanmu. Wanita, kamu cari mati. Apa yang terjadi di sana? Tuan Ling, sepertinya ada kebakaran. Minta tolong padamkan api. Tuan Ling, jangan pergi. Itu berbahaya. Di mana wanita itu? Saya jelas melihat dia berjalan ke sini. Cari di sana. Ketemu kamu. Mencarimu. Tikus busuk. Berhenti melawan. Jangan mendekat. Aku akan patahkan kakimu. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu terluka seperti ini? Kalian yang memukulnya? Ini, Tuan Ling, dia tak mau ubah. Dia ingin membakar kami. Marah, berbuat, merangkap tikus. Dia menginjaknya. Iya. Benar-benar. Sial sekali aku. Menikahi perempuan kejam. Hampir membahayakan keluargaku. Rumahku akhirnya dibakar olehnya. Bagaimanapun. Segera dirawat. Jangan, Trevor. Wanita ini tidak begitu rapuh. Lakukan verban omong kosong. Dia terluka parah. Segera obat. Namun, meskipun tak masuk, bagaimanapun, dia tetap seorang manusia hidup. Halam, mobil, baik. Kak. Ada apa? Kenapa saya tidak bisa bicara? Kepala desa sudah berbicara. Tidak boleh membiarkannya terus bicara sembarangan. Luka di betis pasien cukup dalam. Waktu perawatan tak pasti. Mohon keluarga menunggu dengan sabar di luar. Tuan Ling, bagaimana kalau Anda pulang dulu? Dia adalah dokter paling terkenal di daerah ini. Sudah menyembuhkan penyakit kulit. Cedera kaki, tidak masalah. Tenang. Tuan Ling, kami ada di sini tanpa hubungan dekat. Tidak baik terus merepotkan Anda. Sudah dibawa ke sini untuk dirawat. Seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Saya tahu dia mungkin banyak kesalahan. Tapi Anda bisa menyerahkannya ke hukum. Jangan gunakan kekerasan pribadi, paham? Kami tahu, tenang. Ini tidak akan terjadi lagi. Kak, mana kakak saya? Jangan gerak. Kalau kena lukanya, bisa saja jadi pincang. Apakah kamu mau lapor polisi? Paman kedua, wanita sudah sadar. Wanita itu sudah sadar. Engkau, terima kasih banyak. Kalau tidak, kita bakal kerepotan. Sudah tahu wanita ini tidak bisa diam. Dalam keadaan ini, dia berani kabur. Tidak disangka, ini adalah engkau kandungku. Siksi, mau kabur kemana kamu? Siapa yang bisa tolong aku? Gadis, jangan sedih. Kamu terluka parah. Butuh keluarga merawat. Panggil keluargamu. Lebih berguna lapor polisi. Mereka sama sekali bukan keluargaku. Luka sudah dirawat. Apa yang tidak kamu puas? Engkong, jangan bicara panjang dengannya. Saya bawa dia pulang. Biar saya ajari dia nanti. Saya akan mengeliti wanita. Tidak foto
Jangan emosi. Suntik obat penenang. Tunggu dia tidur, lalu bawa dia pergi. Terima nasibmu. Sudah minum obat kami, kamu jadi bisu. Masih ingin teriak? Mimpi saja. Kak! Presiden Ling. Cepat, bawa dia kembali. Kak, tolong aku. Bantu aku. Presiden Ling, jauh dari istri Anda. Mentalnya tidak stabil. Jangan luka diri. Benar. Mengganggu Anda. Kami tidak sanggup menanggungnya. Mental tidak stabil. Apa kalian lakukan? Kami tidak apa. Dokter bilang luka kaki istri parah. Dia mungkin cacat. Terguncang. Benar? Dia jadi gila. Jangan percaya mereka. Presiden Lee, orang ini tiba-tiba melompat dari gedung. Apa kalau bukan orang gila? Dokter, apakah benar begitu? Kegelisahan dan kemarahan ini adalah gejala khas penyakit. Demi keamanan sebaiknya tinggal lebih lama di sini. Tuan Ling, kami akan mengurus pendaftaran masuk dulu. Tony, apakah Anda tidak tenang? Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Kak, tolong aku. Tolong aku. Rasanya ada sesuatu yang mencengkeram hati ini. Apakah orang itu baik-baik saja? Kalau umur panjang, ini kalau umur panjang, adikku, kenapa ada di kamu? Perempuan, gadis yang cantik dan penuh semangat. Kakak, Handang, panggil dokter. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Dia bukan dari desa kalian. Apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Ternyata dia, ini nggak boleh. Jika dia sadar, kisah bahagia terungkap. Gimana? Kita bisa membiarkan dia tapi dokter, bagaimana kondisinya? Kepalanya mengalami benturan parah hingga koma. Saya juga tidak bisa memastikan kapan dia akan sadar. Mungkin hari, tahun, semua bisa. Apa, dokter? Dia sangat penting bagi saya. Berapapun biayanya, harus menyelamatkannya. Saya coba. Saya sibuk, nggak bisa di sini. Beri kontak, beritahu kalau ada hal penting. Berikan kontak, supaya saya bisa diberitahu jika ada perkembangan. Pimpinan Ling. Biar saya saja. Pimpinan Ling, ada beberapa laporan pemeriksaan pasien di kantor saya. Bagaimana kalau kita bicarakan lebih detail di sana? Pimpinan Ling, jangan terlalu khawatir. Tuan ini
pasti akan sadar. Sudah lebih dari 10 tahun, saya belum mendapat kabar tentang adik saya. Kini kalung panjang umur adik saya ada pada pria ini. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Adik, kalung panjang umur. Apakah mungkin pimpinan Ling adalah kakak kandung Wang Se yang telah lama berpisah? Sebenarnya yang dia tulis adalah karakter kakak laki-laki. Tak disangka, kamu ternyata adik kandung Tuan Ling. Bagaimana kamu tahu? Apa yang telah kamu lakukan terhadap kakakku? Aku dengar, dia sedang mencarimu. Mencarimu selama belasan tahun tanpa menyerah. Kamu beruntung. Meskipun anak yatim piatu. Diangkat jadi anak, dibesarkan kasih. Bahkan kakak kandung yang lama terpisah. Hanya kekuasaan. Sementara aku hanya punya hidup yang tak berarti. Kamu sudah memiliki segalanya. Kenapa masih harus bersaing denganku? Namun, semuanya berakhir di sini. Mulai hari ini, aku akan menggantikanmu menjadi adik kandungnya. Restoran curang. Dagingnya tidak cukup di depan, kena ke 100. Restoran sekitar tidak boleh dikunjungi. Seperti merampok uang saja. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh wanita ini sebelum dia memberikan saya seorang cucu. Mati terlalu murah untuk Wangsi sekarang. Saya ingin dia melihat dengan mata terbuka semua yang saya rampas darinya. Ibu, kalau ingin makan makanan mewah, bisa. Kamu ibu angkat adik perempuan Presiden Ling, dermawan baginya. Mimpi apa? Kamu keluar dari perutku jadi beban. Anak saya! Ibu, dengarkan saya dulu. Saya baru tahu bahwa Wang Di adalah adik perempuan kandung Presiden Ling. Kunci panjang umur simbol mereka. Apa wanita ini adik kandung Presiden Ling? Maka saya adik iparnya. Saya segera memberitahunya. Saya minta jabatan wakil Presiden Ling Tian. Kak, kita menyakiti Wang Si. Jika Pres Ling tahu, dia tidak akan memaafkan kita. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jika aku menyamar sebagai dia untuk mengaku? Bagaimana jika aku pura-pura menjadi dia untuk menemui keluarga itu? Bisa. Tentu saja, aku tahu segalanya tentang dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah trik rahasia khusus yang diajarkan kakakku untuk mengusir rasa sakit. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Selalu kakak. Aku sudah bosan mendengar tentang kakakmu itu. Telinga, kerap. Kamu adalah sahabatku. Tentu saja kenangan berharga harus dibagikan dengan sahabat baik. Aku percaya bisa menipu Tuan Ling. Ketika aku menjadi putri keluarga Ling, apakah kita masih akan hidup susah? Saat itu, kepala desa pun akan hormat kepada kita. Baik. Kamu memang selalu berpikir matang. Selama ini, kalian ikuti rencana, jangan rusak rencana. Lakukan seperti kamu katakan. Ibu, jagalah Wang Se. Aku akan membawa kakak untuk bertemu keluarga. Wang Si, tunggu saja dan lihat aku menjadi putri keluarga Ling. Gadis kecil, bersikaplah sopan. Kamu sudah melihat laporan medisnya. Kondisi pasien cukup rumit. Terapi lanjutan. Tuan Ling Pie Yi Dao, 出事了。 Dulu dia. Kak, tenang dulu. Untuk apa sebenarnya kamu lakukan itu? Saya akan membunuh pria yang menggoda istri saya. Apa? Tuan Ling. Pria di ranjang itu kabur dengan kakak ipar saya. Kami temukan dia tinggalkan kakak ipar lari. Wanita itu pantas mencuri barang rumah, kabur bersama pria. Pria itu ambil barang berharga dan meninggalkan wanita itu. Ya, bisa
Saya harus mendapatkan kembali barang-barang saya. Saya akan menggantinya. Tolong jangan sakiti dia. Di kartu ini ada 500.000. Kurang, bilang aja. Uangnya cukup. Kalau panjang, usia adik saya harus diambil. Kamu usia? Saya kecil memakai kalung panjang usia. Itu tanda bertemu kakak terpisah. Tapi dicuri oleh kakak ipar saya. Pak Ling, mohon bantu saya untuk menemukannya. Kamu maksudkan ini? Benar, ini dia. Terima kasih, Pak Ling. Adik. Akhirnya aku menemukanmu. Adik, kakak cari. Adik, akhirnya aku menemukanmu. Adik, kakak sudah lama mencarimu. Benarkah kamu? Ya. Kenapa kamu ada di sini? Kakak, ini milikku. Akulah adikmu. Dasar wanita kecil. Mau lari kemana? Cepat kembali denganku. Berhenti! Apa yang kamu bilang? Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kamu sudah melihatnya kan? Ini Rentin panjang. Benar. Ini jelas Liontin panjang umur anak angkatku. Ketika aku menemukan Riri, Liontin sudah ada padanya. Ku dengar, ini diberikan oleh kakak kandungnya kepadanya. Liontin itu sangat berharga, dan setelah dicuri, Riri menangis lama sekali. Mereka semua penipu. Jangan percaya kata-kata mereka. Kakak, Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Katakan saja langsung. Jangan menggunakan isyarat di sini. mereka meracuniku hingga bisu. Sekarang aku tidak bisa berbicara, kakak. Tuan Ling, jangan pedulikan wanita itu. Dia penuh dengan kebohongan. Setelah jatuh dari lantai atas, dia menjadi bisu. Pasti Tuhan tak ingin dengar kebohongannya lagi. Benar, wanita ini bukan hanya suka berbohong, tapi juga kebiasaan buruknya terus berulang. Mencuri pria, uang, barang Lili. Oh iya, prianya ada di sana. Ini adalah barang bukti. Pengemudi, tidak apa-apa. Dia masih hidup. Syukurlah. Syukurlah. Apa yang terjadi padanya? Dokter mengatakan kepalanya mengalami cedera parah. Tidak pasti kapan dia bisa sadar. Tuan Ling, lihat ini. Dia sangat menyukai pria ini. Sampai menangis seperti itu. Gerakan ini pernah saya lakukan terhadap adik saya. Apakah kamu? Kecuali adikku. Tidak ada yang tahu. Kak, aku sudah mengusir rasa sakit. Apakah kamu merasa lebih baik? Adik. Kakak Ipa, kamu keterlaluan. Aku menganggapmu sebagai keluarga. Ku ceritakan semua. Kamu ingin menyamar jadi aku. Ambil kakakku. Kamu juga tahu. Kak, aku ingat hari kita berpisah. Hujan deras. Aku demam tinggi. Dan kamu untuk menghiburku, menyentuh lembut dahiku, dan mengusir rasa sakit. Wangji, kalau mau salahkan dirimu. Ceritakan hubunganmu dengan kakakmu padaku. Sehingga aku yakin untuk menyamar. Bagaimana? Apakah dia akan sadar? Sekarang belum jelas. Tapi kemungkinan itu ada. Katakan sulit untuk kan? Mengapa saat genting ini terjadi hal ini? Seandainya tahu, tidak akan dengar ini. Karena dia sudah... Apa? Dilakukannya. Semuanya salah. Ulili si pembawa sial. Gembok panjang umur ini tunjukkan padamu. Beritahu siapa yang Katakan padaku, siapa yang memberimu? kamu. Dokter, cepat selamatkan dia.
kondisi pasien memburuk terjatuh, koma, tak mungkin dia akan sadar lagi. Apa? Bahkan Tuhan pun membantuku. Pantas saja pria itu mati dengan buruk. Tuan Ling. Sebelum dia koma, dia menyebut tentang Lili. Lili adalah adik kandung. Tidak, dia bukan. Bahkan pasanganmu tak tahan dengan kekasihmu. Kusashi, untukku. Kapan kamu berhenti buat keributan? Kamu suka ambil barangku. Benda lain, aku beri. Tapi bukan soal kakak. Bu Lili, kamu ingin mencuri identitas saya. Saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Tenia. Tidak perlu seperti itu. Pria bilang, Lili adalah pemilik jimat panjang umur. Kamu adalah kakak kandung Lili. Apalagi yang perlu diuji? Kakak. Palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kakak. Kita tunggu hasilnya saja. Kakak, kita baru saja bertemu. Tapi kau malah meragukan aku karena wanita gila ini. Aku mencari adikku selama 15 tahun. Tidak boleh ada kesalahan. Apapun. Hasil tes DNA adalah bukti paling meyakinkan. Sekelompok orang tidak bisa dilakukan di sini. Mereka adalah satu kelompok. Pasti akan ada manipulasi pada hasilnya. Kakak ipar, kau keterlaluan. Jagokan aku. Ini dokter. Dia tidak berterima kasih. Jangan menyembuhkanmu. Kau dibunuh. Kemampuan medis sekolah terkenal hingga santero daerah ini. Kalau kau tidak percaya padaku ya sudah. Anggap saja aku apes setelah menyelamatkan orang yang salah. Tidak boleh mempercayai mereka. Han kau adalah orang yang paling aku percayai. Serahkan masalah ini pada Tuan Ling. Percaya saja padaku. Nona Wu. Berikan rambutmu padaku. Nona Wu. Ada apa? Kamu tidak berani melakukan tes DNA? Tidak, hanya saja kecurigaan kakak menyakitiku. Ketika hasilnya keluar, kakak akan mengerti. Juga mati. Aku harus bawa seseorang. Aku pukul pria itu sampai mati. Kamu juga harus mati. Hei, hentikan. Aku sudah menghilangkan rasa sakit. Apakah merasa lebih baik? Tunggu aku. Kakak akan mencari obat untukmu. Kami baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tuan Ling, jangan campur. Kakak, mereka berdua bersekongkol. Memalukan bagi Kadegui. Kadegui hukum mereka. Sudah wajar. Ini urusan keluarga U. Jangan campur. Jangan biarkan mereka menyakiti paman. Tuan Ling, hasilnya sudah keluar. Saya mengawasi seluruh proses pengujian. Saat hasil keluar, saya langsung kembali. Paket belen, Kak. Tidak masalah. Terima kasih atas usaha Anda. Kakak, apakah tidak percaya padaku? Apakah kamu lebih percaya pada wanita yang penuh kebohongan? Mas Rus, 9 provinces. Setelah identitas terverifikasi, saya akan ganti rugi. Kak. Lili. Saya tidak akan memberimu kesempatan menyembunyikan kebenaran. Aku salah paham padamu. Apa? Bagaimana mungkin? Palsu, laporan ini palsu. Aku, adikmu. Susah. Ini pemeriksaan dana yang kamu lakukan. Proses diperiksa asisten Han. Aku keluargaku di sini. Gimana? Manipulasi? Terima. Kenyataan. Akulah adik perempuan kandung Pak Lin yang sebenarnya. Untung warnai rambut duluan. Kalau tidak, pasti ketahuan. Cukup! Jangan berani-berani menindas lagi!
salahku berlaku kasar padamu. Sudah puas, kan? Aku peringatkan, jangan pukul adikku. Ternyata aku sampai meragukan Lily. Karena orang sepertimu benar-benar konyol. Lily, aku pasti akan menebus kesalahanku. Tak biarkan kamu menderita lagi. Fahmi, karena Anda adalah kakak kandung Lily. Kita keluarga, saya akan terang. Orang macam dia masih diobati. Mencuri wanita saya, mati. Tidak. Jangan sakiti nyawa paman ini, Mas Rao. Lalu, bagaimana saya harus menyelesaikan urusan saya dengannya? Dengan doktermu, tunggu dia sadar, lalu kita urus. Selama dia dan kakak ipar benar-benar menyesal, kami akan memaafkannya. Kakek Wei, benar kan? Weiku, berlutut di depan saya. Kalau bukan ibu dan kakek Wei, saya mungkin sudah tidak hidup. Mereka penyelamat saya, kami terus membantu orang yang memintesnya. Mereka pasti akan sangat terluka. Sebenarnya ini memang salah kalian. Minta maaf. Seharusnya, jika tidak berlutut, saya akan berhenti mengobatinya. Paman sopir, jadi gini, Uteka selamatkan saya. Gak bisa biar dia mati. Bagaimana rasanya dipaksa berlutut oleh kakak? Apakah lebih baik mati daripada hidup? Ibu, kakak, dan ipar sudah berlutut. Maafkan dia saja. Pasangan kecil ini buat keluarga kita jadi banejekan desa. Apakah berlutut saja cukup? Paling tidak, tambahkan beberapa sujud. Kalau tidak begitu, terlalu murah bagi mereka. Biarkan mereka meluapkan emosi. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Sudahlah, masalah ini sampai di sini saja. Karena aku sudah menyelamatkannya, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pengobatannya tidak akan berhenti. Manfaatkan waktu saat Lin Heng pergi ke rumah paman untuk membahas investasi. Segera urus Wang Xi. Bunuh dia. Siapa yang akan berikan cucu? Lin Heng sudah setuju membawa kalian ke kota bersama. Nanti, kakak bisa memilih wanita seperti apapun, tapi dengan syarat Wang Xi harus mati. Selama dia masih hidup sehari pun, statusku sebagai putri keluarga Ling tidak akan stabil. Baiklah. Tapi wanita gila itu dan si pemboros harus bagaimana? Habisin mereka. Jangan biar bencana. Lebih baik selesaikan semuanya sekaligus, sehingga tidak ada yang tahu apa yang telah kita lakukan. Ibu saya sedang... Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya mendengar. Perkataan mereka. Saya bisa berbicara sekarang. Saya juga dibisukan racun saat diculik. Dalam desa, perempuan tak patut diperlakukan begitu. Mereka akan memberimu penawar. Segera cari kakakku. Katakan kepadanya yang sebenarnya. Dia kakakmu. Mereka segera aksi saat kakak datang. Kami mayat dingin. Bagaimana? Dengar, kita kerjasama. Simpan nyawa. Bisa. Saya diculik ke keluarga. Udah kan tahu. Saya kenal bajingan ini. Bisa ya? Pasti. Bisa. Menyelamat. Hei. Kalian main apa? Hei. Wanita ini berani sekali menggoda suamiku. Suami, akulah istrimu. Bagaimana bisa kau berhubungan dengan wanita lain? Hush. Minggir. Suami, apa yang bagus darinya? Wajah cantiknya tidak berarti banyak. Aku juga bisa berpakaian lebih baik darinya. Tunggu, jangan ganti posisiku. Wanita gila ini, mungkin kepalanya terbentur sehingga kembali normal. Jangan bunuh aku. Aku rela ambil anak. Selama hidup, siap buatmu segalanya. Singgir, jangan coba-coba menggoda suamiku. Betapa memalukan. Suami, aku tahu apa kau suka mainkan. Mas Teguh, aku hanya bisa bergantung padamu. Mas, kenapa belum bertindak?
Tidakkah kau lihat bahwa kedua orang ini punya niat buruk? Wani, Baik, selama aku ada, Ibu, cepat nasihatkan kakak. Jangan menilai diri sendiri begitu rendah. Mungkin tidak ada dua wanita bersaing. Ambil kamu yang tidak berguna. Lili, kamu benar-benar menganggap dirimu wanita terhormat. Anak, jangan marah ya. Kalau lain kali berani mengganggu kakakmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Proyek investasi sudah hampir selesai dibahas. Ada hal lagi. Saya sampaikan kepala desa. Silakan. Beberapa hari, saya akan membawa Lili bersama keluarganya meninggalkan desa bahagia. Wah, saya bilang, Lili orang beruntung. Mendapatkan perhatian dari Anda. Menikah keluarga kaya, nikmati hidup, kepala desa. Apa maksud? Lili adalah adik kandung saya yang telah lama terpisah. Bukan hubungan seperti yang Anda pikirkan. Adik perempuan. Ada masalah apa? Tidak ada. Selamat Pak Ling, temukan adik perempuan. Waktu sudah tidak awal, saya pamit dulu. Oh, baik. Silakan. Ada apa dengan Pak Ling? Ekspresi kepala desa sedikit aneh. Apakah Anda merasa identitas Nona Lili mencurigakan? Pemeriksaan hubungan darah sudah dilakukan. Hasilnya membuktikan bahwa dia adalah adik perempuan kandung Anda. Sudahlah, mari kembali dulu. Wangsi, aku tidak akan membiarkanmu menghalangiku. Jadi, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku lapar. Potong apel. Ini untukmu. Terima kasih. Sebelum yakin, jangan bertindak gegabah, atau kita tetap tidak bisa lulus. Ingatkan, jangan pukul adik lain. Kakak, bagaimana hasil obrolanmu dengan kepala desa? Baik, semuanya lancar. Saya pergi. Aku benar. Bukan, kakakmu yakin. Bu Lili, adiknya. Kakakku hanya ditipu oleh keluargamu. Semua orang di desa bahagia menipumu. Sekarang, harap pada kakakmu tak berguna. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi seluruh desa bahagia sudah bersekongkol. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak perlu melarikan diri. Temukan ponsel. Hubungi luar. Minta tolong. Namun, sayangnya ponselku telah dirampas oleh seseorang tadi. Ponsel? Saya melihat sesuatu berwarna merah muda di kamar. Muda Gui. Apakah itu milikmu? Ya, itu milikku. Kemana tepatnya mereka menyembunyikan ponsel? Sayang, maaflah kamu. Aku buat lagi untukmu. Saya kenyang, mau beristirahat. Jangan ganggu. Sayang, kamu sudah kenyang. Perlu aku buatkan lagi? Aku kenyang, ingin berbaring. Hei, jangan ganggu aku. Kamu wanita penggoda. Kamu menggoda suamiku lagi ya. Dia itu suamiku. Ingat, kamu tidak akan melewati aku. Aku sudah tidak peduli. Halo, namaku Wangsi. Aku diculik ke desa bahagia. Di sini ada perempuan lain yang juga diculik. Tolong segera selamatkan kami. Kepala Bayi, ada panggilan perempuan diculik ke desa bahagia. Minta tolong. Tak tunggu, berangkat. Siap.
nanti saya hubungi luar. Segera datang. Tolong. Baguslah. Semuanya yang sudah saya lakukan sangatlah selalu. Cepat sekali. Segera lakukan itu. Cepat. Jangan lewat sini. Tim investigasi sudah di pintu. Mereka akan segera masuk. Cepat sembunyi di sana. Jalan. Ayo, cepat. Pergi. Hei, apa yang kalian lakukan? Masuk paksa rumah. Nyonya, lapor ada perdagangan perempuan di desa Xingfu. Kami datang selidiki, tolong kerjasama. Apa? Perdagangan perempuan? Desa Xingfu kami ini sangat baik. Mana mungkin ada hal seperti itu? Ada atau tidak, kami akan menyelidikinya dengan jelas. Setiap rumah di sini akan kami periksa. Saya tidak peduli. Melihat tampang kalian seperti ini. Siapa yang tahu apa yang kalian lakukan? Kalian bukan datang untuk mencuri, kan? Bersikap jujur. Suara apa itu? Mungkin kucing dia. Binatang-binatang ini memang suka merusak. Kapten Bae, ditemukan wanita diculik di rumah warga lain. Ikuti saya, cepat. Kita pergi dengan aman. Hampir saja. Untung teralihkan. Kamu tidak jujur lagi ya? Nanti urus dia. Sembunyikan mereka. Jangan sampai mereka ketahui. Bawa pergi. Cepat. Kalian berdua tetap di sini. Kalau tidak, kulit kalian akan saya kupas. Ibu, kabar. Rumput kecil, bantu ibu membuka kali ini, ya. Nanti aku akan melompat dari jendela ini. Cari tim investigasi. Bantu aku. Jaga rumput kecil. Aku ketahuan. Anggap saja kalian tidak tahu apa-apa. Tidak. Bahaya. Biar saya saja. Saya lebih cocok. Saya kenal di sini. Ibu jangan pergi. Jangan tinggalkan Xiao Chao sendiri. Xiao Chao yang baik. Dan bertahun. Ibu pasti akan mengajakmu pergi. Ibu bawa keluar desa bahagia. Ibu ingin melihat Xiao Chao tumbuh dewasa. Bersekolah, jatuh cinta. Ibu pasti akan kembali. Tidak. Xiao Chao ingin bersama ibu. Selalu mengikuti ibu. Baik. Berjanjilah padaku. Jaga rumput baik. Aku berjanji padamu. Xiao Chao adalah seluruh harapanku. Selama dia bisa keluar dari desa bahagia ini, tumbuh besar, aman, maka keteguhan dan kesabaranku akan sepadan. Xiao Kau, ibu akan selalu mencintaimu. Butuh gue beruntung. Di desa banyak pria. Tidak punya istri. Dia justru memiliki dua istri. Apa yang kamu lakukan? Masuk bersenang-senang. Kita disuruh di tempat ini mengawasi orang. Masa tidak dapat keuntungan sedikit? Licin! Selesai sudah. Kalau kepala desa melihat dia kabur, dia pasti akan memukul kami berdua sampai mati. Jangan banyak bicara. Kejar cepat. Jangan lari! Jangan lari! Kamu terluka. Aku akan mengantarmu ke klinik. Jangan antar ke klinik. Cepat. Selamatkan orang.
Apa? Direktur Ling, ini istriku. Otak ada masalah. Sering lukai orang. Begini. Serahkan orang kepada kami agar tidak mencelakai Anda. Saya bukan gila. Mereka jahat. Kamu ngawur lagi? Di siang bolong, bagaimana kita bisa membunuh orang? Belum pernah terjadi begitu. Kami Lihat dia terluka parah, harus segera diobati, Tuan Ling. Jangan takut. Kami antar ke klinik. Kami tidak mengganggu Anda lagi, Tuan Ling. Ayo. Tuan Ling, tolong selamatkan kami. Banyak sekali wanita gila. Ada apa dengan desa ini? Kak Jifan, sudah kembali? Cukup penurut ya. Ayo, aku bawa kamu melihat pertunjukan bagus. Ayo. Warga desa bahagia. Kita kedatangan seorang pengkhianat yang merusak seluruh desa. Bawa dia ke sini. Ke Jia Feng. Orang berdosa. Kenapa tidak berlutut? Apa? Salah aku. Anda panggil tim investigasi, minta bantuan di Rutling, kamu hampir merusak desa kita. Aku tidak bersalah. Warga desa, kita saling mendukung. Bersama membangun kebahagiaan selama bertahun-tahun. Hampir mencapai sukses, desa hancur karena wanita ini. Dia mengkhianati desa. Aturan hukum campukan. Baik. Kepala desa bijak. Wanita ini sudah lama menikah. Masih tidak tahu diri. Hukum. Pukul sampai mati. Kalau tak kami menyebar info palsu dan mengalihkan tim investigasi, desa bakal masuk penjara. Dia harus dihukum berat. Ikuti aturan. Aku mulai satu tongkat per orang hukum pengkhianat sebagai peringatan. Kepala desa, ini buruh, bisa masalah. Bukan giliranmu bicara. Wanita, ini semua akibat perilakumu sendiri. Mengapa belum panggil? Li Jiafeng terkurung di desa selama 8 tahun. Mungkin tidak ada ponsel, mungkin tidak ada sinyal. Dia pasti punya rekan. Kakak ipar, jika kamu memberitahukan tentang dia, kamu tidak perlu menderita lagi. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu, pikirkanlah tentang Xiao Chao. Xiao Chao masih kecil. Bagaimana nanti kalau kehilangan ibunya? Rekanku itu adalah kamu. Rekan saya adalah kamu. Uriri, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang kamu membenci mereka. Harap mereka mati di penjara. Dengan begitu, identitasmu tak terbongkar. Kamu bersumpah bantu saya keluar sini. Dia kesempatan tidak dihargai. Maka jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Kepala desa, dia pingsan. Tahan dia, hukum di lain hari. Bawa pergi. Selamat tinggal, Kakak Ipa. Ibu, Kak Jifang, bangunlah. Jangan berbaring di sini. Lantainya dingin. Kamu bisa sakit. Kak Jifang.
Ibu, jangan abaikan Xiao Chao, ya. Sajikan, maafkan saya. Maafkan saya. Jangan kubur ibu saya. Bibiku mohon. Rumput kecil, ibumu sudah tiada. Dimakamkan, dengarkan ya. Saya tidak mau dengar, saya mau ibu. Rumput kecil, ibumu di surga kecewa. Jangan buat ibumu sedih ya. Dedek, saya mau tinggal di sini menjaga ibu. Ibu sebenarnya sangat penakut. Dia takut gelap, dingin. Saya tidak bisa meninggalkannya. Rumput kecil, kami akan membalaskan dendam ibumu. Malam-malam begini, mau apa kamu? Masih mau kabur. Mengejutkan saya. Suamiku, aku akan buatkan sup ayam untukmu malam ini, supaya kamu bisa memulihkan energi. Apa Anda baik-baik saja? Tidak. Apa? Siapa? Di sana? Bos, sudah ditemukan. Kenapa kamu melempar batu kecil? Orang jahat, tidak sopan. Keluarga siapa? Hei, anak kecil, jangan lakukan ini. Terlalu berbahaya. Aku antar kamu pulang. Bagaimana? Aku tidak punya rumah. Jahat, kamu celakakan ibuku. Aku tidak punya rumah. Aku tanya kepala desa. Orang tuanya harus didiknya banyak. Tidak perlu mencari. Kamu sudah pernah bertemu ibunya. Bukankah kamu sendiri yang menyerahkannya kepada warga desa? Saya ingat sekarang. Wanita gila itu, saya tidak celakainya. Dia sudah tiada kemarin. Setelah kamu serahkan kepada warga desa, Pak Ling, apakah Anda tidak merasa aneh? Atau berpikir bahwa tidak ada wanita di desa ini bukanlah hal yang aneh? Kita pergi. Kami minta aku untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Wanita gila itu baru saja pergi. Dan sekarang kamu ingin... Wanita gila itu baru pergi, kamu sudah ingin jadi yang berikutnya. Kamu pergi dulu. Bicarakan langsung. Apa yang kamu katakan kepada kakakku? Jangan bilang kamu adik kandungnya lagi. Kakakmu bagaimana? Berbohong terus, sampai dia percaya sendiri. Entah aku percaya atau tidak, yang penting Ning Heng percaya. Apa sebenarnya yang kamu katakan kepadanya? Tebak saja. Lihat berapa lama Ling Heng masih bisa percaya padamu. Wanita, aku seharusnya biarkan kamu bersama wanita gila itu. Ulili, sekarang aku sungguh ingin hidup baik-baik dengan Deku Ige. Kamu bisa melampiaskan marahmu kepadaku, tapi jangan bicara kasar. Aku wanita dia sekarang. Jangan merendahkannya. Apa yang kamu pura-pura lagi? Orang seperti kakakku yang tidak bermoral, kamu sudah menyukainya. Lili, sebagai wanita kamu benar-benar menganggap diri kamu seorang nona besar. Kamu hanya anggota keluarga yang tidak berguna. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tak pernah meninggalkan desa. Ya. Udah gue, gila. Suamiku, juga aku percaya. Jangan rusak hubungan baik kita, kunci. Bahkan sudah belajar menghasut. Percaya atau tidak, kita bisa menghabisinya. Kamu mau menghabisi siapa? Kalau hari ini berani menghabisi wanitaku, apakah besok kamu juga berani menghabisiku? Aku pasti akan menghabisimu. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jadi bagaimanapun juga adalah adik kandung. Lihatlah, kakak kandungku tidak percaya padaku. Kakak kandungmu juga tidak percaya padamu. Lili, aku juga bisa menggunakan cara seperti kamu. Hanya saja, kamu akan lebih menderita.
dibandingkan aku. Wangsi, Berhenti, sudah malam. Kita segera. Kamu paling tidak sabar. Tunggu. Aku cuci. Tidak masalah, aku tidak keberatan. tidak bisa. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Tunggu. Sebentar, ya. Baik, pergi. Cepat, sedikit. Aku tiba-tiba teringat bahwa jagung yang dijemur di atap siang tadi belum diambil. Malam hujan. Kamu beres-beres. Aku akan bantu ambil jagung. Udah kuat. Tunggu saja. Nikmati kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Sakit. Kak Dugu. Anak. Aku jatuh dari tangga. Vas bunga menimpaku lagi. Derwi, cepat tunjukkan bagian yang terluka. Jangan bergerak, bawaku. Bawaku, sakit. Anakku. Siapa yang merusak tangga ini? Aku akan mengajarnya. Apa yang terjadi dengan Derwi? Apa yang kalian ributkan malam-malam begini? Tidak boleh kalian istirahat. Anakku! Siapa yang kejam membuatmu menderita? Apakah perempuan itu? Kamu menyakiti anakku. Aku tahu kamu siap. Tinggal denganmu hanya akan membawa masalah. Hari ini aku akan membuatmu membayar. Ini bukan salahku. Bukan aku. Aku selalu di rumah, tidak keluar. Sore ini dan Dogej bertengkar. Aku terus mencegah. Bilang akan kompensasi di Gej malam ini. Apa maksudmu, Wangzi? Ibu, pasti Wangzi wanita itu menyimpan dendam. Penjebak kakak. Ibu mertua, aku hanya bergantung pada Dogej. Mungkin aku tidak mencelakainya. Ibu, aku adalah keluarga saudara denganmu. Apakah kamu tidak percaya padaku? Dan malah percaya pada orang luar? Kamu ini orang yang selalu merugi. Ibu, mungkin anak aku kan? Dia bersekongkol dengan Wangzi. Nenek, tolong aku. Aku tidak melihat apapun. Tidak lihat. Bibi merusakkan tangga. Bibi, jangan pukul aku. Aku tidak melakukan apapun. Uli, kamu merasa bersalah karena mencuri. Kamu tahu sesuatu? Cepat katakan. Aku lihat Bibi memotong tangga. Kamu ngawur, Bu. Jangan percaya. Anak dan wanita ini bersekongkol. Mereka, sini aku. Kamu menganggap aku bodoh? Shelta hanyalah anak-anak. Dari mana dia punya keberanian untuk membohongiku? Dekui kakak kandungmu. Aku menyesal membesarkanmu yang tak berterima kasih. Bibi Juning, luka gue tidak serius. Hanya bagian bawah tubuhnya terkena hantaman vas bunga. Menurutku, dia tidak bisa berfungsi sebagai pria. Kalian bicara apa? Anakku tidak bisa menjadi pria. Mana mungkin? Dia adalah satu-satunya penerus tunggal keluarga kami. Kok bisa begini? Saya bahkan belum memiliki anak dari kakak Degui. Sekarang bagaimana? Kamu berani memutuskan garis keturunan keluargamu. Kamu! Tidak! Tidak! Aku hanya ingin Wangzi jatuh dari tangga. Entah terluka parah atau tidak. Jangan ganggu kakak. Lili, sumpah akan punya anak laki. Laki untuk keluarga Wu. Jalani hidup. Bagaimana? Adek gue, kamu tidak bisa normal. Si Budagui nantinya akan menjadi seorang kasing. Iya. Gara-gara Lili, dia merusak tangga. Kamu jadi begitu. Saya juga tidak akan menjalani hidup seperti ini. Tenanglah. Nah. Lili, aku mau. Tenanglah dulu. Kamu pergi saja. Pergi sekarang. Ibu, tolong aku. Perempuan ini membuat keluarga Wu kehilangan dari keturunan. Saat kamu lahir, saya seharusnya mengakhiri semuanya waktu itu. Nah,
Ibu, lepaskan aku. Jangan harap bisa pergi, wanita. Apa yang kamu lihat? Cepat bantu ikat dia. Aku adalah putri keluarga. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kakak, jangan begitu. Kakak, berapapun kamu minta, aku ganti. Aku minta Ling Heng berikan. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa gunanya uang? Ling Heng tidak akan melepaskan kalian. Tutup mulut. Cepat bawa Dik Wei ke klinik. Cari Wu Hai. Mungkin Wu Hai bisa membantunya. Ibu, bawa aku ke klinik juga. Aku tidak mau wajahku rusak. Wanita, kamu ke klinik. Bawa perempuan kecil. Kunci dia. Kamu buat kesalahan besar. Tunggu sampai Dik Wei pulih. Biarkan dia hukummu. Sekarang Ling Heng hanya mengakuiku adiknya. Dia tidak akan lepaskanmu. Wu Lili, jangan lupa. Kamu silau. Dia tidak akan lepaskan kita. Dan juga tidak akan melepaskanmu yang berpura-pura menjadi adiknya. Bukannya indah sekali. Nanti akan jadi bekas luka lagi. Bang. Wanita ini main saya. Kita saling membalas budi. Rasanya lebih sedikitlah. Karena kesalahanmu, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu siap. Tunggu. Aku akan membongkarmu. Hari ini akan datang. Tapi kamu tidak akan tunggu sampai itu. Aku minta buat kamu besok. Nama, cepat. Aku akan membuat sendiri juga bahagia dan baik. Pertunjukan yang menarik baru saja dimulai. Bos, aneh. Saya tak dapat temukan info wanita di desa bahagia. Saya hanya mendapati bahwa pada hari pertama dia masuk desa, dia bersama adik Anda, Wu Lili. Saya sudah meminta mereka untuk menyelidiki informasi lebih mendalam. Sampai sekarang belum ada umpan balik apapun. Semakin lama tinggal di desa ini, semakin banyak hal aneh terjadi. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Baik, saya mengerti. Kita akan segera berangkat sekarang. Bos, sopir itu sudah sadar. Wu Zigui kakek. Wu Lili rusak wajah. Selanjutnya giliran Dr. Wu. Kak gue yang malang. Seandainya dulu lebih cepat dibawa ke rumah sakit besar. Tapi ada kemungkinan semua salah Wu. Hai medisnya jelek. Dia tidak mengaku menahan Kak gue. Jadi begini. Sungguh tidak bisa diselamatkan lagi. Bagaimana saya nanti? Kamu barusan bicara apa? Kak gue sudah sadar. Kamu barusan bicara apa? Kak gue. Uhai tak berperasaan. Padahal dia paman keduamu. Demi harga diri, abaikan keselamatanmu. Bukan itu. Saya masih bisa diselamatkan kan? Saya masih bisa punya anak kan? Kalau lebih cepat mungkin masih bisa. Tapi sekarang... Saya tidak tahu bagaimana keadaan Dik Wei sekarang. Wu Jigwei, kenapa marahmu? Kenapa tidak sembuhkan aku? Kenapa kamu tidak membawa aku ke rumah sakit di kota? Jigwei, tenang, bukan salahku. Aku sudah coba selamatkanmu. Aku akan membunuhmu. Ini salahmu. Tenang saja. Meskipun aku bukan dokter profesional, aku masih bisa membersihkan luka dan mensterilkannya. Bukan tua, tak berguna. Keluar kau dari sini. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Aku akan mencacahmu. Beri anjing. Segera lapor polisi. Dia udah gila. Dia akan membunuh. Lapor polisi? Aku minta kamu laporkan itu dulu. Kenapa tidak laporkannya? Jangan salah. Kamu salah. Bantu saya. Apapun yang kamu inginkan, saya akan membantu. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Gadis, jangan sedih. Kamu terluka. Butuhkan perawatan keluarga. Panggil keluarga. Lebih baik daripada panggil polisi. Baiklah. Deru, jangan bodoh. Terluka. Begitu parah. Memanggil keluargamu lebih efektif daripada polisi.
Masuk, Degoy. Dia di sini. Kamu manusia hina. Hai. Dekui, ingat. Dulu aku sering beli permen dan hadiah buatmu. Diam, apa yang ingin kamu lakukan? Hari itu, saat aku mengirim barang dan melewati desa bahagia, aku melihat seorang gadis sedang dikejar orang. Dia bilang dibujuk temannya datang, jadi aku bawa pergi. Tapi orang-orang desa bahagia mengejar, menariknya pergi dan terus memukuli aku. Namun, orang desa bahagia bilang, kamu dan Wangsi pacaran. Yontin dicuri dari keluargamu. Tidak, aku hanya bertemu dengannya sekali saja. Nama dia pun aku baru tahu dari ucapannya. Bagaimana mungkin aku punya hubungan cinta dengannya? Soal Yontin, panjang umur. Aku lihat di Wangji. Tapi siapa miliknya? Aku tidak tahu. Tetapi Pak, jangan percaya orang desa bahagia. Mereka bahkan melakukan perbuatan bejat seperti perdagangan manusia. Kata-kata mereka tidak bisa dipercayai, anak. Lakukan tes DNA lagi. Di. Tidak, mati kan? Deket, cepat pulang dan bersembunyi. Anggap saja tidak tahu apa yang terjadi di sini. Biar saya yang mengurus semuanya baik-baik. Apa yang terjadi? Saya melihat seseorang jatuh ke bawah. Tidak ada hubungannya denganmu. Wang Shi, sopir sudah sadar. Sudah ceritakan. Saya sudah kirim orang untuk selidiki. Penyelidikan Presiden Ling. Setiap Tiocha saya hampir mati. Terima kasih, saya sudah paham. Hidup andalkan diri sendiri. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Sebelumnya, saya terlalu buta. Presiden Ling, saya sering berpikir, apakah saya adikmu atau hanya seorang yang tidak dikenal? Anda jangan buta. Tuli, bagaimana tidak melihat tanda-tanda? Saya baru saja mengenali Wu Lili. Saya akui niat pribadi ingin menebus adik saya. Jadi, Anda biarkan Wu Lili? Meskipun sudah curiga, Anda gunakan hidup orang tak bersalah. Menebus kesalahan untuk yang disebut adik perempuanmu. Aku benar-benar bisa memahamimu. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Adik perempuan. Jangan, kakakku sudah meninggal. Bos, DNA Wang Shi sepenuhnya cocok dengan Anda. Dia adalah adik perempuan kandung Anda. Selain itu, desa bahagia memang ada sesuatu yang mencurigakan. Wanita Li Jiafeng dilaporkan hilang 8 tahun oke? Anak lelaki, kamu masih terluka. Kenapa? Pulang. Ibu, aku membunuh seseorang. Itu Uha. Oh, hai, tidak, tolong. Dia sendiri yang jatuh dari gedung. Bukan salahku, Bu. Anakku, tidak apa-apa. Dia pantas mati. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah mengurusnya. Jangan khawatir deh. Hui, udah gue. Jangan khawatir. Keluargamu tidak akan bertahan sampai hari ini. Kakak, apa yang kamu lakukan? Orang ini sampai membuat pamannya sendiri melompat dari gedung. Tak beradab, aku harus gunakan hukum adat. Berikan pelajaran padanya. Jangan sentuh anakku. Adik ipar, kamu terlalu memanjakannya. Jadi dia jadi seperti ini. Tega melukai paman kandungnya. Kakak, bukan salah Degoy. Karena kakak kedua tak berhati sejak awal. Dia yang lebih dulu tidak menyelamatkan Degoy. Wanita ini tidak bisa dibiarkan. Tahu? Banyak. Paman besar, aku tak akan katakan. Aku tinggal dengan Degoy. Rawat dia. Kamu bagus. Tapi kamu bukan orang dari desa bahagia. Celaka! Kepala desa! Ling datang dengan pengawal. Segera suruh Lili cegat Tuan Ling. Jangan sampai akuisisi gagal. Hai, cepat. Bapak, Ling. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya datang untuk menjemput adik perempuan saya pulang. Kak. Akhirnya, kamu kembali. Mereka menggangguku. Bantu aku balas dendam sekarang. Mereka merusak wajahku. Aku juga sudah merusak wajah mereka. Kak, kenapa diam? Bantu dendam. Jangan pada kamu penipu, Kak. Kamu dengar omongan lagi ya? Jangan percaya kata dia. Aku adik kandungmu. Aku punya bukti. Kita tes DNA. Cukup. Hentikan pembelaan. Aku sudah menyelidiki semuanya.
Huangxi adalah adik kandungku yang telah lama hilang. Sementara kamu hanya pencuri rendah yang tidak tahu malu. Jadi, begini, ini sepenuhnya akibat perbuatanmu sendiri. Saya pantas mendapatkannya. Kamu lebih baik dari saya. Kamu terus mengatakan ingin mencari adik kandungnya. Namun bahkan orangnya pun tidak kamu kenali. Gio. Kamu wanita berhati ular dan kala cincin. Saya berhati ular dan kala cincin. Kamu bodoh. Kamu bukan yang bodoh. Tidak mungkin aja. Menggantinya, Ning Heng tahu sekarang kenapa adik kandungmu tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Kamu punya banyak kesempatan bisa selamatkan adik. Beberapa kata, kamu yakin melihatnya tersiksa dengan mata terbuka. Aku akan perlahan-lahan menebus apa yang aku utang padanya. Hari ini, aku akan buat kalian, orang-orang yang menyakiti dia, menanggung akibat pantas. Sungguh keterlaluan. Mengganggu pertemuan saudara atas nama desa kebahagiaan. Minta maaf. Tentang Wu Lili, saya tidak ini. Berhenti berpura-pura, seluruh desa kalian sudah saya selidiki. Hari datang untuk memastikan kalian semua diadu. Tuan Ling, apa katamu? Saya tidak mengerti. Kejahatan apa kami lakukan? Kalian dagang manis. Kalian bohong saya ke desa bahagia. Paksa nikah dengan Udegui dan hamil. Saya tidak mau. Kalian menyiksa saya. Juga menyakiti Li Jiafo. Kalian adalah pembunuh. Semuanya. Kamu, perempuan! Cukup, tutup mulutmu! Udegui. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Berani melakukan hal seperti ini, Paman? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu bagaimana istriku datang? Saya pikir kamu jujur mengejarnya. Ternyata paksa. Saya benar-benar salah menilai kamu. Tuan Ling, keluarga Udegui tak bisa diselamatkan. Salahku tidak mendidiknya. Tapi saya juga tertipu. Kamu berbohong. Selama pernikahan saya minta bantuan. Tapi kamu tidak tolong. Kamu bilang ke Udegui. Pukul saya sampai patuh. Kamu juga kaki tangan. Waktu itu saya pikir kamu sedang bertengkar dengan Udegui. Siapa tahu itu permintaan tolongmu. Bukan hanya aku. Penduduk desa juga. Semuanya ditipu oleh Udegui. Jika ingin menyalahkan, salahkan Udegui saja. Lepaskan anak saya! Lepaskan anak saya! Tuan Ling, keluarga Udegui diserahkan kepada kalian. Tidak. Aku tidak bisa menyerahkan anakku. Anakku ingin cari istri. Punya anak. Dia. Kalau mau salahkan Wu Lili. Dia bilang bisa carikan istri buat kakaknya. Dia juga yang membawa Wangzi ke desa Xingfu. Itu pula jadi adik perempuanmu. Ide Wu Lili, dia tamak kemewahan. Ganti identitas untuk dapatkan kekayaan. Aku dan anakku juga ditipu olehnya. Kalau mau menyelesaikan masalah, temuilah dia. Jangan salahkan anakku. Apakah aku anak kandungmu? Mengapa perlakuanmu beda terhadapku dan kakakku? Kau orang rendahan, barang rusak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Degui? Kau telah membuat Degui seperti ini sekarang. Anda harus menebus dosa. Ibu selalu bilang kakak harus turun-temurun. Dia intan keluarga. Dia jadi Kasim, seseorang yang tidak berguna. Seseorang yang tidak berguna. Harap dia turunkan berguna. Kau anak nakal. Apa yang kau ucapkan? Pikirkan dengan menyalahkan semua kepadaku. Kalian akan lolos tanggung jawab. Semua yang aku lakukan, kalian bertanggung jawab. Jangan lari. Omong kosong. Omong kosong. Dia Ling, keluarga Udegui. Serahkan untuk mengurus. Anda dan Nona besar sudah seharusnya tenang. Kita tidak perlu membuat situasi jadi ekstrem. Nah, kan? Bawa, pergi. Aman. Keluarga Anda banyak barang. Ya, semuanya dikirimkan oleh Ling Heng kan? Kamu untung dariku. Ini celakaku. Apa kamu lakukan? Orang-orang, kepala desa. Ada apa kepala desa? Wu Lili, kamu gila, ya? Berani kamu celakakan kepala desa. Aku gila. Orang seperti dia berarti serigala. Kalian seperti anjing, ikut perkataannya. Gila. Kamu, Pak. Kebakaran. Padamkan apinya. Tidak bisa, kepala desa. Tidak ada air. Tidak bisa padam. Cepat. Tidak bisa dimatikan. Tolong kami. Padamkan apinya. Lili. Bakat? Bukan aku. Mereka pesan sendiri. Nggak hubunganku.
Cepat selamatkan orang. Bu Lili, ikut kami sekarang. Hei Sixi, temanku yang baik. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa lepas dari hukuman hukum. Sisa hidupmu hanya bisa dihabiskan di dalam untuk bertobat. Sepus, dosa. Mari. Semuanya salah kamu. Semuanya salah kamu. Pembawa sial. Kalau bukan karena kamu membawa orang itu ke desa, kita tidak akan jadi seperti ini. Jika kamu mendengarkan aku dan membunuh Wang Shi, hal ini tidak terjadi. Ini karena kamu sendiri yang dikuasai nafsu. Sekarang semuanya sudah hancur. Kamu bahkan tidak lagi punya langkah sebagai dia. Kamu masih berani bicara. Anakku. Kamu tega mencelakai anakku. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku cuma mendorongnya sedikit. Bukan aku. Ini semua karena kamu. Kamu memanjakannya sejak kecil. Kalau tadi kamu mencegah. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Anakku, kamu kedinginan tiduran di sini. Ibu selimuti kamu ya. Sekarang sudah tidak dingin. Tidak dingin. Anakku. Anak perempuanmu dipukul, kamu tak peduli. Anak laki-lakimu tiada, kamu hilang akal. Pantas. Pantas. Fangzi, orang jahat di desa bahagia, telah menerima hukuman mereka. Mereka telah ditahan dan menunggu hukuman hukum yang tegas. Kamu bisa tenang sekarang. Rumput kecil. Kamu masih memiliki banyak hal untuk disampaikan kepada ibumu, bukan? Ibu, Tante sudah mengadopsi saya. Tante juga sudah memilihkan sekolah untuk saya. Saya bisa mulai bersekolah. Ibu, tenanglah. Saya bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Saya tidak akan mengecewakanmu. Zixi, saya tahu tidak ada kota-kota sekarang yang bisa menebus kesalahan saya terhadapmu. Maukah kamu memberi saya kesempatan untuk memperbaikinya? Ayo, pergi. Zixi, ini milikmu. Ini simbol identitas. Di masa depan, selama kamu memiliki gembok panjang umur ini, tidak ada seorang pun di dunia yang akan berani menyakitimu. Satu-satunya yang sepenuhnya milikku adalah diriku sendiri. Orang yang paling harus kamu kompensasi berada di sana. Saya tahu telah tertipu oleh orang lain dan menyebabkan kerugian padamu. Saya buat yayasan anti perdagangan wanita. Berharap dapat sedikit menebus kesalahan saya. Bibi, kita akan pergi kemana? Jangan takut, Xiao Zhao. Masa depanmu adalah terang.